Di surga itu nggak panas. Ya. Walaupun disebut di dalam Al-Quran ahli surga itu berada di bawah naungan pohon-pohon di dalam surga, itu jangan kita membayangkan udara di sana panas selalu berteduh di situ, enggak. Ya. Ini hanya sebagai kenikmatan. Alal araiki muttaqiun, mereka bernaung di bawah pohon-pohon yang ada di dalam surga, di atas dipan-dipan, pelamin-pelamin yang dihiasi sangat cantik. Mereka beristirahat di sana, duduk di sana, ya, menikmati keadaan surga Allah Ta'ala. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Lahum fiha fakihah. Bagi mereka di dalam surga itu ada buah-buahan, bahkan min jami'i anwa'ith thimar alladzizah. Semua jenis buah-buahan yang lezat ada di dalam surga. Buah apa? Semua ada. Ya. Buah-buah dunia semua ada di sana. Ya. Kenapa Allah Ta'ala sebut buah-buahan? Karena salah satu makanan yang paling bagus itu adalah buah-buahan. Ya. Nah, maka makanan ahli surga itu, salah satu makanan ahli surga itu buah-buahan. Nah, lahum fiha fakihah. Bagi mereka di dalam surga itu terdapat buah-buahan. Bahkan semua jenis buah-buahan ada. Ya. Mana tahu pengen makan durian di surga, ada nggak kira-kira durian di surga? Ada. Ya. Pasti ada. Makan apa lagi? Makan kelengkeng, ada nggak? Ada. Ya. Bahkan jauh lebih nikmat, jauh lebih lezat ketimbang di dunia. Dan nggak ada susah-susahnya. Di dunia ini beli durian ngupasnya susah begitu. Karena berduri. Di surga nggak ada susah-susahnya. Ya begitulah gambaran surga Allah. Walahum ma yadda'un, dan mereka di dalam surga mendapatkan apa saja yang mereka minta, yang mereka inginkan pasti dapat. Apa yang diinginkan di surga pasti dapat. Walahum fiha ma yadda'un. Inilah bedanya dengan di dunia. Di dunia ini, ya, tidak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Banyak sekali keinginan kita di dunia ini yang justru kita tidak peroleh. Di surga semua yang diinginkan pasti dapat. Sampai-sampai ahli surga itu kehabisan keinginan. Ya, nggak ada keinginannya lagi. Makanya kata Allah, nanti Allah bertanya kepada ahli surga, apakah masih ada kenikmatan yang kalian inginkan? Kata ahli surga, nggak ada lagi Allah. Kenapa? Semua keinginan dipenuhi. Nggak ada lagi Allah. Maka setelah itulah Allah Ta'ala tampakkan zat Allah Ta'ala kepada ahli surga. Dan ternyata itu sesuatu yang paling nikmat bagi mereka. Itulah maksud firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, mereka mendapatkan surga Allah Ta'ala wa ziyadah, dan tambahan. Ada bonusnya. Apa bonusnya? Ar-ru'yatu ila wajhillah. Bisa melihat Allah Ta'ala nanti. Dan ternyata itu paling nikmat bagi ahli surga. Kenapa? Berpuluh tahun dia sujud kepada Allah, tak pernah dia tengok wajah Allah itu. Kita ini kan sholat, dah berpuluh tahun kita sholat. Ada yang pernah melihat wajah Allah? Enggak pernah. Dan enggak akan bisa dilihat di dunia ini. Jangan berpikir akan bisa melihat, enggak akan. Nabi Muhammad pernah enggak melihat zat Allah? Enggak pernah. Ketika Isra Mi'raj pun Nabi tidak melihat zat Allah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau melihat zat Allah? Tidak. Nabi Muhammad hanya melihat cahaya. Karena di dunia enggak mungkin bisa melihat Allah. Dulu orang-orang Bani Israel bilang kepada Nabi Musa, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami enggak akan beriman denganmu sehingga kami bisa melihat Allah Ta'ala secara langsung. Nabi Musa pun munajat kepada Allah. Kata Allah, wahai Musa, lihatlah ke bukit itu. Kalau bukit itu tetap ada di situ, kau akan bisa melihatku. Tapi kalau enggak, kau enggak akan bisa melihatku. Tiba-tiba bukit itu hancur lebur. Orang-orang Bani Israel yang dibawa Nabi Musa pun pada mati. Nabi Musa pingsan saat itu. Cuma setelah itu dibangkitkan Allah, dibangunkan Allah Ta'ala mereka. Enggak akan bisa di dunia. Nanti hanya di akhirat bisa melihat Allah. Terutama bagi mereka yang menjadi ahli syurga. Maka bonus tambahan nikmat nanti itu melihat Allah. Kenapa?
Karena ahli surga sudah tak punya keinginan. Semua yang diinginkan dapat. Ada orang bertanya begini, Ustaz, bagaimana nanti kalau misalnya ahli surga itu menginginkan sesuatu yang tidak baik? Apakah dia dapat juga? Misalnya ada keinginan yang aneh-aneh begitu. Dapat enggak tuh ahli surga? Ya. Jawabannya, mustahil ahli surga itu menginginkan yang jelek-jelek. Kenapa? Tidak ada victor yang masuk surga. Orang-orang yang pikiran kotor tuh nggak akan masuk surga. Biasa kan yang punya keinginan jelek aneh-aneh itu kan victor, yang pikiran kotor. Yang victor-victor itu nggak akan masuk ke dalam surga. Orang di surga itu pilihan orang-orang terbaik dengan kualitas terbaik. Maka keinginannya juga pasti yang baik-baik. Tidak punya keinginan yang melawan fitrah, nggak akan ada. Ya, di dunia ini kan banyak sekali victor, orang-orang yang otaknya itu udah kotor sekali otaknya. Itu kan yang kasus akhir-akhir ini, belum lama ya, yang viral itu jorok sekali sebetulnya untuk disebut ya. Tapi saya pikir kita semua sudah tahu. Ada di pemberitaan itu ada satu grup Facebook isinya lebih dari 30 orang. Nama grupnya itu katanya Fantasi Sedara. Ya. Dia berhubungan dengan orang yang sedarah dengan dia. Bapak dengan anak, anak dengan mak dia, adik beradik dengan anak-anak yang masih kecil. Ya. Ini orang otaknya benar-benar sudah berjamur, kudisan, kotor minta ampun. Tak ada obatnya, lebih iblis dari iblis tuh. Kayaknya iblis pun nggak pengen begitu tuh. Tapi itu terjadi. Maka kalau ditanya, apakah nanti ahli surga itu ada menginginkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk lalu dikabulkan? Mustahil ahli surga menginginkan hal-hal yang begitu. Nggak mungkin. Kenapa? Ahli surga itu manusia-manusia pilihan, orang-orang kualitas terbaik. Nggak akan mungkin menginginkan yang aneh-aneh, yang jelek-jelek. Allah Ta'ala sampai mengatakan dalam Quran, wa tahiyyatuhum fiha salam. Ahli surga itu ucapan yang selalu terucap dari lisan mereka di surga itu salam. Kalau ketemu assalamualaikum, ucapannya tasbih. Manusia benar-benar pilihan. Jangankan kata-kata dusta, kata-kata yang tidak bermakna pun nggak akan kedengaran di surga. Benar-benar orang-orang pilihan. Ya. Maka dari seluruh manusia yang pernah hidup ini hanya sedikit yang masuk surga itu. Kenapa? Difilter dengan sangat ketat. Hanya orang-orang terbaik yang masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Ya. Saya melihat video Ustadz Somad, ada orang bertanya ke dia, lucu juga saya tengok. Ada yang bertanya, Ustadz ada nggak nanti rokok di surga? Ya. Lalu dijawab oleh beliau menggunakan ayat Allah bahwa semua yang diinginkan ahli surga itu didapat, termasuk rokok. Cuma kalau pengen apinya harus ke neraka. Kan percuma juga kan? Ya. Bagi bapak-bapak yang merokok, ya, saya nasihatkan bagi bapak-bapak yang merokok, berhentilah sebelum meninggal dunia. Ya. Sebaiknya berhentilah. Ya. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Terakhir, nanti ahli surga itu mendapat salam dari Allah Ta'ala. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Keselamatan ucapan dari Allah Ta'ala yang Maha Rahim. Ini satu makna ayat ini. Ketika ahli surga masuk ke dalam surga, mereka dapat salam dari Allah. Bahasa sederhana kita, kalau orang mendapat nikmat kita ucap selamat, selamat. Ini dapat salam dari Allah. Yang kedua, ini pernyataan dari Allah Ta'ala bahwa ahli surga ketika masuk ke dalam surga semua dalam keadaan selamat. Tidak ada satu hal yang buruk, yang jelek, yang tidak mengenakkan di dalam surga. Semuanya akan selamat dari hal-hal itu.
Itulah gambaran surga Allah Ta'ala yang akan diperolehi oleh orang-orang yang menjadi ashabal jannah. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan itu. Baik, itu saja kajian kita pada subuh ini, insyaAllah.